Selamat siang saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di mana saja saudara berada, di rumah maupun di gereja. Kita sama-sama mau datang kepada Tuhan, suatu kesempatan yang begitu indah yang diberikan kepada kita untuk bisa berkumpul, bisa bertatap muka, juga dalam keadaan sehat. Nggak mudah untuk sekarang ya, mahal itu. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apabila kami bisa datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Tuhan, dalam pujian kami ya Tuhan, karena begitu besar kasih sayang-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mohon kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati kebaktian pada siang hari ini dari awal hingga akhirnya. Biar kiranya Tuhan juga memimpin saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, supaya juga mereka dapat tiba di sini dengan selamat. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka kebaktian pada pagi hari ini. Amin. Amin. Shalom. Good morning, Maranatha family. Bagi yang berada di sini dan yang ada di rumah also, yang sedang menonton yang tidak sempat hadir, welcome. Kami akan mulai ibadah ini. Hari ini adalah hari yang Tuhan, dan mau menutupi bulan Februari ini, mari kita mau berikan yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan ya. Saudara-saudara dan saya sudah dilindungi, sudah diberikan kesehatan, tubuh yang sehat bagi Tuhan. Kita sudah merasa berkat Tuhan berjalan di hidup kita pada bulan Februari, sehingga kita boleh melewati bulan Februari dengan tidak kurang suatu apa. Kita bisa masih menggerakkan tangan kaki kita, bisa berbicara, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa melangkah. Itu adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ini yang kita pakai memuliakan Dia dengan segenap hatiku. Mari sama-sama kita memujikan. Bila ku melihat karya-Mu Tuhan, saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Sama-sama katakan, bila ku lihat karya-Mu Tuhan, ku kagum akan karya-Mu. Segala yang baiklah Kau buat bagiku, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, bila ku merenungkan kasih-Mu, ku bersyukur padamu. Kau telah
hidupnya akan memakan buahnya. Kita harus menggema-gemakan kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita. Amin. Thank you Lord Jesus. Kita mau tiba saatnya mendengar suara dari Tuhan sendiri lewat hambanya. Mari kita mau sambut firman Tuhan dengan suatu pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Jadi dalam hati kita mau menyembah Tuhan, berserah hidup kita kepada Tuhan. Katakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, sungguh mulia. Mari katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
surgawi sangat indah apabila kami bisa berseru kepadamu. Yes. Aku percaya. Yes. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa kami percaya saat kami tinggal di dalam dunia yang kacau balau. Kami rindu sekali ya Tuhan, kepercayaan kami, iman kami itu berakar dari sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi merupakan jaminan bagi kekekalan hidup kami. Dan firman-Mu itu hidup. Yes. Firman-Mu itu ajaib. Yes. Firman-Mu itu bisa mengubah banyak hal. Yes. Bahkan mengubah hati yang seperti batu menjadi hati daging. Dan kami membutuhkan sabda Tuhan yang hidup itu. Berfirmanlah, bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap. Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara, mari kita fokus. Pemberitaan firman pagi hari ini diambil di dalam Mazmur pasal 51. Mazmur 51 ya. Ya, catatan saya kena kopi hingga akan salah. Oke. Mazmur 51 ayat 1. Ayat 1 itu dalam bahasa Inggris, di sana ayat 3 ya. Jadi kita fokus pada ayat 3. Jadi, have mercy on me, O God. According to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sins. Sangat menyentuh hati. Nah, saudara, saya tidak membahas mengenai latar belakang Mazmur ini, karena latar belakang Mazmur ini adalah latar belakang yang tidak terlalu bagus, saudara, karena merupakan cerita Raja Daud jatuh di dalam dosa. Dan dosanya bukan dosa yang main-main, saudara-saudara, tetapi dosa yang berhubungan dengan moralitas sebagai orang percaya, yaitu dia itu berzina. Dan perzinahan ini di mata Tuhan adalah sesuatu yang serius, saudara-saudara. Dan bukan hanya berzina, tetapi Raja Daud juga melakukan satu strategi kejahatan dengan cara yang sangat lihai sekali, dengan cara yang begitu nyaris tidak dapat dideteksi oleh siapapun juga, karena di dalam situasi peperangan, saudara, yaitu suami yang resmi dari Bathsheba yang bernama Uriah itu ditaruh di front terdepan yang disebut the deadly line, jadi garis kematian ada di situ. Jadi kemungkinan besar untuk seseorang yang dikirim di front terdepan dari peperangan yang begitu deadly, saudara-saudara, tidak ada kemungkinan untuk pulang dalam keadaan hidup. Jadi kemungkinan untuk bisa hidup itu kurang daripada 10%, saudara-saudara. Jadi perhitungan Daud itu sangat cermat. Kalau Uriah itu ditaruh di front terdepan, pastilah dia mati. Tapi upaya ini didahului dengan cara Uriah suruh pulang dulu, disuruh makan minum, kemudian bersama dengan istrinya menikmati sesuatu keindahan dalam hidup. Tetapi Daud tidak pernah menyangka bahwa Uriah itu adalah seorang suami yang takut akan Tuhan. Nah, ini tidak diperhitungkan. Seorang suami yang takut akan Tuhan itu lebih menjaga sesuatu kekudusan, kebenaran, dan satu hubungan dengan Tuhan. Sementara saudara-saudaranya ada di dalam peperangan yang berkecamuk, dia itu merasa tidak layak, dia
hidup dengan ketenangan, dengan sukacita bersama dengan seorang istri yang jelita dan seorang istri yang bahkan Raja Daud sendiri itu jatuh cinta. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Jadi Uria ini bukan seorang pria yang biasa. Ya, kita bisa menduga oleh karena Bathsheba itu seorang perempuan yang terkenal, cantik jelita dan sangat difavoritkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tidak mungkin dia itu memilih seorang suami yang sembarangan, betul tidak? Pasti seorang lelaki yang punya skill yang bagus. Kalau tidak punya skill yang bagus, tidak mungkin dia itu bisa masuk di dalam satu kompi khusus bagi pemerintahan kerajaan Daud. Tidak mungkin, bukan? Dan secara fisik, saudara-saudara, tidak mungkin seorang wanita yang begitu luar biasa terkenal itu menikahi seorang pemuda yang jelek. Tidak mungkin, kan? Pasti dia memilih adalah orang yang terbaik di bangsanya. Tetapi yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain, ada sekeping jiwa di dalam hati seorang yang tidak terlalu kenal yang bernama Uria ini, adalah jiwa yang takut akan Tuhan. Sehingga Daud gagal untuk menjebak dia atas perbuatan dia yang berzina dengan Bathsheba, sehingga membawa kehamilan kepada istri tentaranya sendiri yang setia. Dengan Daud memanggil Uria pulang supaya dia itu bisa berada dalam satu kamar dengan istrinya, sehingga dia merasa bebas daripada tuduhan. Tetapi sungguh tidak menyangka bahwa Uria menolak hal itu. Ini sangat luar biasa, bukan main. Orang laki-laki yang berada di dalam medan peperangan meninggalkan istrinya entah berapa lama kita tidak tahu. Begitu pulang, saudara-saudara, otomatis ada rasa kangen, ada rasa rindu, ada rasa homesick, ya itu. Tapi Uria betul-betul luar biasa. Nah, ini tidak pernah diperhitungkan oleh strategi militer Daud yang salah. Nah, tetapi perbuatan dia ini ternyata, saudara-saudara, tidak pernah terlepas dari mata Tuhan. Karena Tuhan adalah saksi pertama pada saat dia berzina. Bahkan dia tidak sadar bahwa kehadiran Tuhan itu ada di samping dia. Dan Tuhan melihat perbuatannya, bukan hanya melihat begitu saja, tetapi melihat secara detail, saudara-saudara. Oleh sebab itu tidak ada sesuatu yang tertutup di mata Tuhan. Semuanya terbuka. Di dalam Alkitab itu dikatakan semuanya telanjang di mata Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menutupinya. Bahkan Daud sendiri mengatakan akhirnya di dalam Mazmur 139, kemana aku dapat lari daripadamu ya Tuhan? Ketika aku terbang dengan sayap fajar, Engkau ada di sana. Bahkan ketika aku membeberkan tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau juga ada di sana. Satu kehadiran yang tidak bisa ditolak, saudara. Satu kehadiran yang selalu ada, terutama di tengah-tengah orang percaya. Baik, buruk keadaannya, ataupun sangat indah keadaannya. Itu kehadiran. Oleh sebab itu ketika Nabi Nathan menegur dia, sehingga dia itu terpukul, dia hancur. Dikatakan di sini di dalam ayatnya yang berapa? Di dalam ayatnya yang ke-17 dia mengatakan demikian. The sacrifices of God are a broken spirit. Jadi persembahan yang dikehendaki Tuhan itu adalah broken spirit. Jadi pada saat ditegur oleh Nabi Nathan, dia sadar siapa Tuhan itu, saudara. Dan dia berdiri di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu seolah-olah mata Tuhan itu bercahaya menatap dia. Dan dia tidak berdaya, saudara. Sehingga dia jatuh tertelungkup. Dan saat itulah dia dengan hati yang hancur
berkata kepada Tuhan demikian, "Have mercy on me, oh God." Berikanlah aku mercy. Dalam bahasa Indonesia ayat 3 ya. Ayat 3 itu dikatakan kasihanilah aku. Tapi dalam bahasa Inggris, have mercy on me, oh God. Mercy bukan hanya feeling. Mercy bukan hanya perasaan pengasihan, saudara-saudara. Tetapi mercy adalah sesuatu yang khusus. Dan mercy ini yang diminta oleh Daud, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita kembali kepada Mazmur 51 ini. Sebetulnya permulaan hati yang hancur adalah sesuatu permulaan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, asal engkau membawa hati yang hancur kepada Tuhan, betapapun dosamu itu merah seperti kermisi, betapapun dosamu itu menjijikkan, betapapun latar belakang kehidupanmu itu sangat memalukan, asal engkau membuka hati dan memiliki iman, dan engkau itu membawa hatimu yang hancur kepada Tuhan dan berkata, "Have mercy on me, oh God." Tuhan tidak bisa menahan, saudara-saudara. Dia langsung memberikan mercy kepadamu. Langsung. Tanpa ragu-ragu. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu kita selalu datang kepada Tuhan dengan membawa hati yang hancur. Oleh sebab itu permulaan hati yang hancur itu bagaimana? Permulaan hati yang hancur itu adanya pengakuan perlunya. Satu confession that we cannot live without mercy of God. Amin. The mercy of God is necessary for every single life. Jadi adanya satu kebutuhan. Nah, kalau seseorang tidak memiliki kebutuhan akan mercy of God, pada saat engkau beribadah, ibadahmu sia-sia, saudara. Karena Tuhan tidak menghendaki ibadah semacam itu. Dikatakan di dalam kitab Keluaran, ibadah semacam itu adalah ibadah yang najis. Ibadah yang berbau busuk di hadapan Tuhan. Betapapun saudara seorang yang talented. Betapapun saudara itu melayani dengan sangat giat. Betapapun banyak hal yang saudara libatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau saudara-saudara datang dengan tidak memiliki satu kebutuhan, bahwa aku membutuhkan mercy dari Tuhan, maka segala hal yang kau lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Dan ini dikatakan oleh Paulus dengan sangat jelas. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam bahasa Inggris itu kan, I urge you, aku mendesak engkau, aku mendorong engkau, supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Itu masih koma. Itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Tidak disebutkan uang di sini, saudara. Tidak disebutkan talenta. Tidak disebutkan kemahiran. Tidak disebutkan belonging di sini. Yang disebutkan adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu menurut konteks pengertian daripada kitab Imamat, saudara-saudara, adalah seperti domba yang dipecahkan. Seperti domba yang ditumpahkan darahnya. Artinya ialah the broken heart. The broken heart. Dan the broken heart ini membutuhkan mercy. Dan yang luar biasa di sini ialah mercy itu mengalir dari satu mercy yang berbeda, saudara. Dikatakan di dalam ayat 3. Have mercy on me, O God, according to your abundant mercy. Abundant mercy, saudara-saudara, ayat yang pertama tadi ya. Jadi abundant mercy. Jadi ada dua mercy ini yang ada di dalam ayat 3 ini. Yang pertama adalah mercy yang dibutuhkan oleh Daud. Kemudian ada mercy yang berikutnya
yaitu mercy yang berasal dari Allah, mercy yang berasal dari sumber dari segala mercy, yaitu Tuhan Allah sendiri yang disebut abundant mercy. Nah, coba saudara perhatikan. Dari abundant mercy yang disebut abundant itu adalah mercy yang selalu ada. Tidak pernah berkurang. Mercy yang disebut unlimited mercy. Mercy yang terus-menerus ada, tidak pernah meluber sampai tertumpah-tumpah, tidak. Tetapi yang selalu muncul di permukaan, yang selalu cukup, yang selalu di atas. Unlimited mercy, saudara. Amin. Sedangkan mercy yang diminta oleh Daud adalah a drop of mercy. Satu tetes mercy saja. That's more than enough. That's more than enough. Ada seorang nenek saudara umur 87 tahun. Setiap hari dia berdoa. Pagi dia berdoa, siang berdoa, dan malam dia berdoa. 3 kali sehari. Suatu hari dia jatuh sakit. Sakitnya parah. Dan dia berdoa pada waktu ini. Doanya sangat mengharukan. Dia ngomong gini. Ya Tuhan Yesus, asal Engkau meneteskan satu tetes darah-Mu saja atas dahiku ini, maka aku akan sembuh. Satu iman yang besar. Satu tetes saja. Dan ini seperti di dalam Markus pasal 4, seorang perempuan yang mengalami pendarahan bertahun-tahun. Dia mendekati Tuhan. Dan pada waktu itu dia berkata di dalam hatinya, asal ku jumbai jubahnya saja, aku akan sembuh. Tidak perlu aku memeluk dia. Tidak perlu aku bersyukur memegang kakinya. Tidak perlu Tuhan itu menjamah daku, asal aku jumbai jubahnya saja. Itu sudah more than enough. Nah, abundant mercy ini seperti ini, saudara. Daud itu ingin mengatakan kepada Tuhan, have mercy on me, O Lord. Artinya ialah, have mercy, have a drop of mercy. Just a drop. Hanya setetes saja. Maka, aku akan mengalami kepuasan. Saudara, yang disebut abundant mercy ini always full. Always full. Yang kedua, bukan ada always full. Yang luar biasa ialah yang disebut abundant mercy adalah the mercy that is available for you in all the time. Always. Dan selalu available. Oleh sebab itu Tuhan itu yang disebut, Engkau adalah maha murah, Tuhan. Kenapa disebut maha murah? Karena kemurahannya itu available in all time. Dan Tuhan itu bukanlah Tuhan yang memegang atau holding. Holding itu artinya dipegang apa tahu holding itu? Ditunda. Saya tahan dulu ya, dan saya kasihkan kepada engkau. Itu namanya the Lord is holding His mercy. Enggak, Tuhan tidak pernah itu. Karena abundant mercy. Dan abundant mercy ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku datang kepadamu untuk memberikan hidup. Dan engkau akan memilikinya di dalam abundant. Di dalam abundant. Artinya ialah tidak berkesudahan. Sesuatu ekspresi firman Tuhan yang ajaib. Jadi, saudara ingatlah bahwa abundant mercy ini selalu available. Dan sifat atau karakter daripada abundant mercy ini ready to be given to you. It doesn't matter what your circumstances are. It doesn't matter what your situations are.
His mercy is always ready to be given to you. Betapapun kau seorang suami yang jahat, betapapun itu, pada saat kau datang kepada Tuhan, dan saudara berseru, have mercy on me, O Lord. Seperti Daud, dia melakukan pembunuhan yang bukan main. Dia merusak rumah tangga orang lain, nomor 2. Yang ketiga, dia menjinai istri orang lain. Dan yang keempat, dia menghamili istri orang lain. Yang kelima, dia merebut istri orang lain. Dan yang keenam, saudara tidak tahu malu, begitu Uria itu mati, Berseba langsung diangkat, dinikahi sebagai istrinya. Unbelievable sin. Tetapi begitu dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk redam, dengan broken heart. Dan broken heart itu, saudara-saudara, penuh dengan tears, penuh dengan air mata. Penuh dengan goresan-goresan kepedihan. The broken heart itu penuh dengan bitterness. The broken heart itu away from happiness, saudara-saudara. The broken heart itu never experience that we call the Christian joy. Not at all, saudara. The broken heart is like close to the hell. Very terrible. Sangat tidak menyenangkan. Tetapi begitu the broken heart ini berseru kepada Tuhan, have mercy on me, O Lord. Kasihanilah aku. Tuhan tidak pernah hold dia punya mercy. Amin. The mercy is always ready, available, given to you. Amin. Given to you. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir kalau saudara sudah melakukan satu dosa yang sangat dalam sekalipun. Sangat memalukan sekalipun. The gate or the door of forgiveness is always open for you. And then the mercy of God is waiting for you. Available and ready to be given. Amin. Just you need to ask. I need your mercy. Saudara, yang nomor 1 yang perlu disebutkan di sini adalah broken heart. Broken heart. Dan broken heart ini hanya a drop of mercy. Hanya satu drop saja. Always full, always enough. Itu mencapai apa yang disebut full satisfaction. Saudara-saudara, itu cukup untuk memenuhi seluruh alam semesta. Itu cukup untuk memenuhi segala lintas sejarah. Itu cukup untuk memenuhi seluruh generasi. Dan itu cukup untuk all nation, all family. Dan akhirnya cukup bagi kita, every individual. That willing to say to the Lord, ask to the Lord, have mercy on me. Oh God. Tuhan mencintaimu, saudara. Tuhan mencintaimu. Rasa cinta Tuhan itu diungkapkan, I care for you as I do to the apple of my eyes. Saya memperhatikan engkau seperti aku lakukan kepada biji mataku sendiri. How beautiful. How beautiful our God. Ya? Jadi Tuhan itu betul-betul. Saya sendiri tidak bisa membayangkan, saudara. Ternyata ada mercy yang berbeda. Kalau saya orang berdosa, saya hanya butuh satu tetes saja. That's one eternity. That's one eternity. Dan Tuhan memiliki abundant. Abundant. Dan itu tersimpan di mana? Di mana Tuhan menyimpan kemurahan itu? Di mana Tuhan menaruh His abundant mercy? Di dalam hati Tuhan sendiri. Dan Tuhan is the only container of the mercy. Tuhan
adalah bejana satu-satunya daripada heavenly mercy, daripada divine mercy, daripada unlimited mercy, daripada abundant mercy. Dan mercy seperti ini tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa diberikan oleh nabi, oleh siapapun juga. Karena the only container, the only place, the only heaven, the only nirwana untuk mercy itu adalah hati Tuhan sendiri. Mengalir di dalam hati Tuhan sendiri. Kalau kita boleh memilah atau membuka hati Tuhan, saudara-saudara, yang penuh dengan kasih karunia itu, kita memilah dengan lebih dalam, maka kita akan melihat satu hati dari hati Bapa sendiri, hati Allah sendiri, yaitu hati yang penuh dengan kasih. Dan ini disebutkan bukan hanya according to your love, bukan. Jadi mercy daripada yang diminta Daud itu adalah mercy, bukan saja mengalir dari Tuhan punya abundant mercy, bukan hanya itu saudara-saudara, tetapi mercy yang diikat, yang diwarnai, yang diberikan cita rasa. Satu mercy yang dikuatkan, satu mercy yang disegarkan oleh apa? Oleh kasihnya. Tetapi bukan hanya sekedar kasih saudara-saudara, tetapi disebutkan kasih setiamu. The steadfast love of God endures forever. Forever. Satu kasih, saudara-saudara, yang diikuti dengan kesetiaan. Yang disebutkan ialah walaupun engkau mengkhianati kasih Tuhan, Tuhan bukan saja tetap mengasihi engkau, tapi Tuhan setia menjaga kasihnya. Tuhan setia menjaga kasihnya. Pada saat Daud itu yang dipilih oleh Tuhan dari seorang penggembala kambing domba, seorang yang tidak diperhitungkan secara ekonomi, saudara-saudara. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi raja atas kasih karunia Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, misalkan ya, kalau Daud sudah begitu mengkhianati, memberi kontaminasi kepada kekudusan yang diberikan oleh Tuhan, hidupnya tidak beres. Maka sebagai Tuhan, misalkan saya singkirkan dia, beres, gitu lah. Kenapa saya susah-susah memelihara Daud? Masih ada jutaan miliatan manusia yang lebih pandai daripada Daud, gitu lah. Saudara itu, kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, jangan dipikir saudara itu adalah manusia super. Jangan dipikir kita ini memiliki satu kualitas hidup sebagai manusia yang luar biasa, yang incomparable. Oh tidak. Kita ini debu, saudara. Kita ini nothing. Kalau kita hidup itu oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, di dalam kasus Daud yang sudah begitu rupa, kenapa Tuhan itu susah-susah? Gus Dur mengatakan ngono wae kok repot singkirno ae. Ngono ae kok angel. Wis bolak-balik dikandani angel temen tuturane Daud itu. Ya. Angel temen. Tapi di sini Tuhan ternyata tidak. Tuhan memiliki kasih kepada Daud, kasihnya itu tetap dicurahkan, tetapi diikuti oleh satu elemen daripada kasih yang tidak terpisahkan daripada the nature of the Lord of God. Apa itu? His faithfulness. Kesetiaan. Tuhan setia menjaga janjinya. Aku akan menjadikan engkau sebagai Raja Israel. Aku memilih engkau. Dan aku akan menjadikan engkau sebagai tunas. Yang mana daripadamu itu akan lahir seorang putra. Dan dia akan dinamai Immanuel. Akan lahir Yesus Kristus. Dan Tuhan menjaga. Dia punya kasih dan kesetiaannya sampai Tuhan Yesus datang. Dan sampai di Golgota. Itu yang luar biasa. Jadi mercy yang diminta Daud. Have mercy on me, O Lord.
There's only a drop. Hanya satu tetes. Only a cluster of the dimension of His mercy. Hanya satu cluster. Hanya satu cluster itu seperti satu titik. Dari dimensi mercy, kemurahan Tuhan itu yang diminta tahu. Sedikit saja kita. Dan ini menyatakan, Engkau Maha Kuasa Tuhan, hatiku aku membawa Engkau kepadamu. Asal Engkau memberikan satu titik saja sudah cukup. Ayat 3b mengatakan demikian. For I know my transgression and my sin is ever before me. Ya, artinya yang kedua ialah adanya initial, bukan hanya pengakuan perlunya mercy akan Tuhan, tetapi yang kedua adanya initial and fundamental knowledge that you are a sinner. Jadi pada saat kita membawa hati hancur kepada Tuhan, permulaan hati yang hancur ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan lahirnya atau pengertian adanya initial or fundamental knowledge. This is the knowledge that bring you back to understanding who you are. Ini adalah pengetahuan yang membawa engkau kepada satu kenyataan, satu realitas, siapakah saudara-saudara ini. Yang disebut hal ini, saudara-saudara, ini adalah satu knowledge yang membawa kita kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ditipuin sama setan, dicupai, jatuh dengan satu perkataan, kalau engkau makan buah itu, bukannya mati tetapi matamu terbuka. Engkau akan seperti Allah, luar biasa ya. Dan yang ketiga ialah, seperti Allah itu bagaimana? You have new knowledge. New knowledge apa? Knowledge of good and the knowledge of evil. Aha. Nah, di sini sekarang kalau kita membawa the brokenness, membawa kehancuran, and you come to the Lord with a broken heart, you know that is the broken heart if you have an initial and fundamental knowledge about who you are. Kalau engkau itu punya inisiasi, memiliki satu hal yang paling mendasar sekali, satu fondasi yang paling kuat, yaitu pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang who you are. You have knowledge who you are. Nah, itu kembali kepada taman. You have knowledge who you are. Knowledge about what? The knowledge that you are evil. Engkau full of evil. Engkau penuh dengan kejahatan. You sin because you are a sinner. Not because you are a sinner and then you commit sin. No. You sin because you are sinner. Kamu itu berdosa sebab engkau orang berdosa. Bukan karena kamu itu orang yang berbuat dosa kemudian engkau menjadi orang berdosa. Tidak. This knowledge, pengetahuan ini adalah penting, saudara-saudara, yaitu tahu siapa engkau, baru engkau bisa meminta, have mercy on me, oh God. Selama engkau tidak mengakui, memiliki pengetahuan semacam ini, bahwa saudara itu adalah a sinner, saudara orang berdosa, tidak ada seorang pun yang membutuhkan mercy daripada Tuhan. Hanya orang yang berdosa saja yang membutuhkan mercy daripada Tuhan. Camkan dengan baik-baik. Ketika saudara datang beribadat, tanpa saudara memiliki initial and fundamental knowledge that you are a sinner, you are not with God.
tanpa pengetahuan bahwa saudara orang berdosa, ketika saudara datang beribadah, saudara tidak berkenan di hadapan Allah. Saya memiliki seorang guru waktu saya sekolah di Waing, guru aljabar namanya Pak Gojali. Waduh, orang itu satu angka akar itu ya, satu buku segini dia hafal di luar kepala. Dan kita murid-muridnya itu dituntut untuk menghafalkan bilangan-bilangan akar itu. Waduh, saya membuka mata itu sampai belajar sampai hampir pagi tidak hafal-hafal. Karena kenapa? Saya tidak pernah mengakui bahwa saya tidak memiliki ability untuk memorize, untuk menghafalkan hal-hal semacam ini. Jangankan bilangan akar, angka-angka itu saya sering salah. Oleh sebab itu ketika ilmu sejarah mengatakan kerajaan Israel, kerajaan utara itu jatuh tahun berapa, saya tidak bisa hafal. Karena saya alergi kepada angka. Yang satu-satunya angka yang tidak saya alergi itu angkanya duit. Angkanya duit. Semakin besar semakin hafal. Semakin jelimet semakin hafal. Tapi anniversary saya sendiri kadang-kadang saya lupa tanggal berapa ya. Nah ini adalah initial dan fundamental that my knowledge is not perfect. Nah, kecuali saudara-saudara memiliki satu pengertian, satu pengakuan bahwa saudara orang berdosa, saudara tidak membutuhkan mercy dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, permulaan hati yang hancur akan Tuhan adalah adanya kesadaran bahwa saudara mengalami pain, kesakitan, mengalami suffering. Coba ayat 6 dan 7 ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Jadi ada di sini disebutkan adanya kebenaran dan wisdom. Kebenaran dan wisdom itu yang tertanam di dalamnya, disebutkan di dalam ayat 6 ini adalah di dalam inward being atau the inner being, di dalam keberadaan kita yang terdalam. Nah, di dalam keberadaan kita yang terdalam itu siapapun tidak akan mengerti, saudara. Kita punya inner being, kita punya inward being, itu tidak ada seorang pun yang mengerti. Tetapi saudara-saudara, di dalam inner being itu, di dalam batin yang terdalam itu, di dalam kita keberadaan yang terdalam, yaitu yang melekat di dalam kita punya spirit atau soul itu, ada satu hal yang disebut the inner being. Dan di dalam inner being ini, saudara-saudara, kalau terjadi bitterness, kepahitan, kalau terjadi pain, atau terjadi suffering, penderitaan di dalam hidup, itu nyeri, tapi kita tidak tahu kok nyeri. Kurang 5 menit ya. Jadi, kita menderita tapi kita tidak sadar. Nggak tahu. Tapi kita menderita. Nah, minggu lalu, hari Kamis malam, seorang wanita dari Bogor telepon saya. Bukan telepon ya, video call. Jadi saya bisa lihat wajahnya. Karena saya terapi dia, sudah berapa lama terapi, sudah 4 tahun menerapi dia. Wajahnya itu sudah kehilangan 14 kilogram. Seperti saya kehilangan 13 kilo. Ibu saya kehilangan 13 kilogram. Kemudian saya tanya, mukamu looks good, tapi kenapa matamu begitu? Matanya itu sendu, bukan sendu duit, bukan. Matanya itu apa ya? Layu gitu ya.
Ya, lain. Sayu. Sayu. Nah, sayu bukan sendu. Sayu. Terus saya tanya, "Lo kenapa?" Nah, dia nangis. "Lo kenapa?" "Aku mengalami kesusahan." "Susahmu apa?" "Gak tahu." Loh, aneh loh. Tapi susah, tapi gak tahu, tapi bisa menangis. Itu loh, saudara. "Loh, kamu kenapa?" "Oh, Pak Emil, saya terima kasih karena saya ditolong. Dia mengalami sakit kencing gula sudah 20 tahun. Kemudian saya terapi dia. Setelah jalan 5 minggu, sudah lepas obat, gula darahnya sekarang 120. Bangun tidur berapa? Kalau bangun tidur itu 132, it's okay. Gitu. Sampai dia akan mencapai gula darah sekitar 82 sampai. Terus saya bilang, kamu tidak akan pernah mencapai gula darah 82 sampai 86. Kalau apa? Kalau kamu punya suffering, kalau kamu punya pain, di dalam kamu punya inner being. Loh, kenapa bisa begitu? Karena kalau kamu itu susah, kalau kamu khawatir, kalau kamu depresi, kalau kamu stres, itu menciptakan apa yang disebut gluconeogenesis. Gluko itu adalah gula, neo itu baru, genesis itu melahirkan. Jadi jadilah gula yang baru di dalam diri. Wow, betul Pak? Betul. Asal engkau itu menghilangkan pain dengan terapi yang sudah kita bicarakan, pasti itu seharusnya menurut perhitungan itu 3 bulan kamu sudah mencapai hemoglobin A1C itu sekitar 5,3 sampai 5,5. Tidak bisa lebih daripada itu. Betul Pak? Iya. Tapi oleh karena ada satu hal. Apa? Pain, sakit. Bukan di dalam tubuhmu sekarang. Tapi sakitnya ada di dalam sini. Sakitnya ada di sini, ini. Ya, ada lagunya itu ya. Ya, ada di situ ya. Tapi saudara tahu kenapa bisa begitu? Oleh karena kita tidak sadar. Dendam sama orang lain kita simpan. Kita tidak sadar bahwa itu adalah racun. Racun yang diberikan oleh seseorang lewat tangan kanan atau tangan kiri. Kita tidak tahu masuk di dalam kita inner being. Oleh sebab itu, pada saat engkau tidak mengetahui itu, Tuhan mengatakan, you just come to me. The only one that you need to do before the Lord, come to Him. Loh, kenapa bisa begitu? Tuhan sendiri yang ngomong, come to me. Those who experience heavy burden. Okay? You have yoke, the heavy yoke. Come to me. Kenapa? I will give you rest. It is. Saya akan memberikan engkau sentosa. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan dengan the broken heart, the only thing that we need, Tuhan mencabut, mengambil kita punya pain. Tuhan mencabut kita punya suffering. Dan Tuhan mengatakan, now listen to me. What? Listen to me. Tuhan mengatakan demikian dengan sangat luar biasa. Ayat 10. Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Ya, dikatakan dengan sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaulilah batinku di dalam roh yang teguh. Di dalam kitab Yesaya, I will create in you a new spirit. I will create in you a new spirit, my friend. Itu kata firman Allah. Bukan old spirit, bukan broken spirit, bukan spirit yang mengalami penderitaan, bukan mengalami pain, yang membuat engkau menangis without any reason, saudara-saudara. Tetapi Tuhan memberikan hati yang baru. Ini cara Tuhan. I will not repair your heart, but I will put a new heart within you. Sesuatu yang ajaib. Jadi pada saat kita punya broken heart,
Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita ini perlu Dia punya mercy. Kita mengakui bahwa kita ini initially, fundamentally adalah a bad sinner. We need mercy from the Lord. Dan kita memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang mengalami pain tapi tidak tahu. Orang yang mengalami penderitaan tetapi tidak tahu. Tapi yang jelas saudara merasakan itu. Pahitnya penderitaan itu. Dan Tuhan mengatakan, come to me. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Ini adalah juru selamat punya janji. Amen. Ini juru selamat punya janji. Kalau juru selamat punya janji, dikatakan sekali lagi saudara, janji Tuhan itu selalu diikat, selalu dipelihara dengan satu istilah yang sangat luar biasa yang hanya ditemukan di dalam Alkitab. Steadfast love. Kasih setia. And the only proclamation for all believers under the sun from one generation to the other, from one century to another centuries, from one history to the other, saudara-saudara. Satu statement, satu proposition, satu argumen yang tidak bisa diargue oleh setiap orang. Yang dikatakan ialah the steadfast love of God endures forever. Is always available for you. Is ready to be given for you. Tidak pernah habis. Selalu full dan selalu penuh. Dan inilah janji Tuhan. Mari kita berdoa. Renungkanlah firman Tuhan sejenak, saudara-saudara. Ya. Mari kita berdiri. Katakan kepada Tuhan, have mercy on me, O Lord. Seperti Daud di dalam Mazmur 119. 139 mengatakan, selidikilah hatiku dan kenallah akan pikiranku. Kalau jalanku serong, luruskanlah. Tuhan mengasihi dan Tuhan mencintai saudara. Dan Tuhan tidak mau saudara menderita. Saudara tidak mau, Tuhan tidak mau saudara sakit. Selalu ada kesembuhan kalau saudara mau datang kepada Dia. Dengan cara Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah mercy kepada kami. Berdasarkan kasih setiamu dan Tuhan punya mercy yang abundant. Nah, dunia yang kacau balau ini membuat kami menderita, membuat kami mengalami keterhilangan akan pengharapan. Sama kami semuanya. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sempurna dan tidak berkesudahan, penghiburan, kekuatan, dan berkat daripada Allah Roh Kudus, kiranya mengalir di dalam kehidupan saudara bagaikan aliran air sungai hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Belakang saudara saya tidak bisa terus di sini karena saya ada tugas yang harus saya lakukan di gereja. Saya mohon pamit. Tuhan memberkati. Bye. I love you. Yeah, I love you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak buat firman-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, dosa kami tidak
jauh daripada apa yang sudah dilakukan dan menjaga kami. Meskipun kami tidak membunuh, tapi dalam hati kami sering kami membunuh ya Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Juga ya Tuhan, biarlah kami bisa come boldly to the throne of grace, that we can obtain mercy and grace in time of need. Terima kasih ya Tuhan bahwa kasih setiamu tidak pernah berhenti. Your mercies endure forever. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami, di mana Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan dan juga sudah memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau berkati kami secara finansial juga. Biar kami boleh menggunakan ya Tuhan apa yang Kau sudah titipkan kepada kami dengan wise. Dan juga ya Tuhan, persembahan yang kami jalankan ya Tuhan, biar menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan Engkau, biar digunakan untuk kerajaan besar kerajaan. Juga kami menyerahkan ya Tuhan orang-orang yang mengelola uang ini. Bila Kau beri akal budi dan bijaksana ya Tuhan, biar setiap dollar yang mereka pergunakan ya Tuhan, mereka bisa bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan tetap mendoakan untuk setiap orang persembahkan Kau berkati terlimpah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini dan kami alaskan tidak lain daripada nama Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan memuji di bawah kepak sayapnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hadir, Engkau mengurapi ibadah ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik. Saat ini Tuhan, kami membawa doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Aing di dalam operasi kakinya. Tuhan, kiranya tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Dan setelah itu Tuhan, kami berdoa supaya ada suatu tempat tinggal buat Aing Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menjawab. Kami berdoa juga untuk Pak Peter Cheng Tuhan. Engkau tahu Bapa, setiap anak-anak-Mu yang merasakan kesakitan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang memberkati, dan tangan Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk Andre dan Koyongki Tuhan, yang mempunyai rencana ke Israel. Biarlah Tuhan
yang terlebih dahulu berjalan di depan mereka, yang menuntun, yang membuka, sehingga semuanya baru berjalan karena kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kak Mei, kakinya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat Tuhan berfirman, mujizat terjadi. Kami berdoa Tuhan, saat ini roh kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati juga untuk Kak Leoni Tuhan dalam perawatan selanjutnya. Buat Kohandi Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Kami bersehati di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat kesembuhan Tante Tris, buat Ibu Aimin, buat tim Udon. Tangan Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Walaupun mereka belum bisa kemari Tuhan, kami percaya sukacitamu melawat mereka saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaatmu yang saat ini online dan onsite. Berkat Tuhan ada menjadi bagian dalam hidup kami. Kami juga berdoa syafaat Tuhan untuk keadaan dunia sekarang ini. Kami mencintai Indonesia, kami mencintai Amerika, kami mencintai Rusia, kami mencintai Tuhan Ukraina. Biarlah Tuhan memberikan kedamaian. Hanya Tuhan yang menjadi hakim. Hanya tangan Tuhan yang mampu memberikan situasi yang aman dalam seluruh dunia ini Tuhan. Kami bersatu hati dan kami meminta hanya di dalam nama Yesus. Berkati gereja kami ini Tuhan. Berkati Tuhan para senior yang saat ini ada. Dan juga Tuhan berkati sekolah minggu. Berkati rumah tangga kami semua Tuhan, jemaat-Mu. Dan juga yang sekarang sedang online. Tangan Tuhan memberkati. Sempurnakan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah dengan pujian Maranatha. Minggu depan firman Tuhan dibawakan oleh Pak Yonas dan ada pemundian. Kita mengundang saudara-saudara sekalian untuk beribadah bersama. Ada pengumuman lain? Cik Moni? Oke. Sampai berjumpa dulu.